Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis bernama Aisyah. Ayahnya, Pak Rahman, adalah seorang petani sederhana yang sangat menyayangi Aisyah. Namun, hidup Aisyah berubah drastis setelah ibunya meninggal dunia. Pak Rahman menikah lagi dengan seorang wanita bernama Bu Mira, yang di luar tampak lembut dan penyayang, tetapi memiliki hati yang keras terhadap Aisyah. Bu Mira hanya baik di hadapan Pak Rahman. Namun, saat Pak Rahman pergi bekerja di ladang, sifat aslinya muncul. Ia sering memarahi Aisyah tanpa alasan, menyuruhnya melakukan pekerjaan rumah yang berat, dan jarang memberinya makan yang cukup. Sementara itu, anak kandung Bu Mira, Sinta, diperlakukan bagai ratu. Sinta bebas bermain dan menikmati hidup, sementara Aisyah harus membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memasak untuk keluarga. Aisyah, kenapa lantai ini masih kotor? Apa kau mau makan malam? Bentak Bu Mira suatu sore. Aisyah menunduk, tangannya gemetar memegang sapu. Maaf, Bu. Saya akan bersihkan lagi. Namun, permintaan maaf itu tak berarti. Bu Mira mengambil kain pel dan melemparkannya ke wajah Aisyah. Gadis itu hanya diam, menahan air mata. Ia tahu menangis hanya akan membuat Bu Mira semakin marah. Setiap malam, Aisyah sering menangis diam-diam di kamarnya yang sempit. Ia hanya memiliki satu selimut lusuh untuk menahan dingin. Dalam doanya, ia berharap suatu hari bisa terbebas dari siksa ini. Suatu hari, Pak Rahman jatuh sakit parah dan tak lagi mampu bekerja. Situasi ini memperburuk keadaan Aisyah. Bu Mira semakin sering melampiaskan amarahnya kepada Aisyah, menyalahkannya atas semua kesulitan yang mereka hadapi. Namun, di tengah penderitaan itu, Aisyah menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa ia tak bisa terus hidup seperti ini. Ketika Bu Mira sedang pergi ke pasar, Aisyah menyelinap keluar rumah membawa sedikit uang yang ia simpan selama ini. Ia pergi ke kota mencari pekerjaan, berharap bisa memulai hidup baru. Aisyah akhirnya bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai kecil. Pemilik kedai, seorang wanita tua bernama Bu Siti, melihat kebaikan hati dan kerja keras Aisyah. Perlahan, hidup Aisyah mulai berubah. Ia belajar banyak dari Bu Siti tentang cara berdiri di atas kaki sendiri. 5 tahun kemudian, Aisyah telah menjadi wanita mandiri yang berhasil membuka usaha kecil. Ia tak lagi hidup dalam bayang-bayang Bu Mira. Saat ia kembali ke desanya untuk menjenguk ayahnya, banyak orang yang kagum pada kekuatannya. Aisyah, maafkan ibu tirimu, kata Pak Rahman sambil menangis. Ia baru tahu semua yang terjadi setelah Aisyah pergi. Aisyah hanya tersenyum. Saya sudah memaafkan semuanya, ayah. Luka itu telah sembuh. Yang penting, saya bisa berdiri di sini dengan hati yang kuat. Aisyah kini telah menjadi seorang wanita mandiri yang sukses dengan usaha kecilnya di kota. Meski kenangan pahit masa lalunya dengan ibu tiri masih terlintas di pikirannya, ia berusaha memaafkan dan melangkah maju. Namun, takdir kembali mempertemukan Aisyah dengan Bu Mira dalam situasi yang tak terduga. Suatu hari, saat Aisyah kembali ke desa untuk menjenguk ayahnya yang semakin tua, ia terkejut melihat Bu Mira menyambutnya dengan senyum ramah. Berbeda dengan sikap dingin dan kasar yang dulu selalu ia terima, kini Bu Mira terlihat seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang. Bahkan, ia menyiapkan teh hangat dan makanan ringan untuk Aisyah. Aisyah, ibu minta maaf atas segala kesalahan ibu di masa lalu, ucap Bu Mira dengan suara yang terdengar tulus. Ibu menyesal telah bersikap keras padamu dulu. Saat kau pergi, ibu sadar betapa besar pengorbananmu untuk keluarga ini. Aisyah tertegun. Hatinya terombang-ambing antara percaya dan ragu.
Ia mencoba menelan rasa pahit yang tiba-tiba muncul, lalu berkata, "Tak apa, Bu. Semua sudah berlalu. Saya hanya ingin melihat ayah dalam keadaan baik." Pak Rahman, yang sakit-sakitan, tersenyum tipis dari tempat tidurnya. Ia bahagia melihat hubungan Aisyah dan Bu Mira seolah membaik. Namun, Aisyah masih merasa ada sesuatu yang ganjil. Ketika ia mencoba berbicara lebih banyak dengan ayahnya, Bu Mira selalu berusaha mengalihkan pembicaraan atau menjauhkan mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Aisyah memutuskan untuk tinggal lebih lama di desa demi merawat ayahnya. Ia mulai memperhatikan hal-hal aneh di rumah itu. Bu Mira bersikap manis kepadanya hanya ketika ada orang lain di sekitar. Saat mereka hanya berdua, tatapan mata Bu Mira kembali dingin seperti dulu, meski ia tak lagi berbicara kasar. "Kenapa ibu tiba-tiba berubah? Apa ini semua hanya pura-pura?" pikir Aisyah dalam hati. Namun, ia memilih untuk diam dan mengamati. Suatu malam, Aisyah mendengar percakapan Bu Mira dengan Sinta, anak kandungnya, di dapur. Mereka tidak menyadari bahwa Aisyah berada di balik pintu. "Kita harus bisa mendapatkan uang dari Aisyah. Dia sekarang kaya," kata Bu Mira dengan nada mendesak. "Tapi bagaimana, Bu? Apa dia akan percaya?" jawab Sinta ragu-ragu. "Kita pura-pura baik saja. Nanti, bilang saja kalau ayah butuh biaya pengobatan yang besar. Dia pasti akan membantu. Setelah itu, kita bisa hidup enak." Hati Aisyah hancur mendengar rencana jahat itu. Jadi, semua kebaikan Bu Mira hanyalah sandiwara untuk memanfaatkannya. Aisyah menahan air matanya dan kembali ke kamarnya, pura-pura tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya, Bu Mira mendekati Aisyah dengan wajah sedih. "Nak, ibu punya permintaan. Ayahmu butuh obat yang mahal, tapi kami tidak punya uang. Mungkin, kamu bisa membantu?" Aisyah menatap Bu Mira dengan tenang. "Tentu, Bu. Tapi saya ingin memastikan ayah benar-benar mendapat perawatan yang terbaik. Saya akan mengurus semuanya sendiri, termasuk biaya dan pengobatan." Wajah Bu Mira berubah tegang, tapi ia segera tersenyum palsu. "Oh, tentu saja, Aisyah. Ibu sangat berterima kasih." Aisyah tidak ingin ayahnya menderita lebih lama. Ia segera membawa Pak Rahman ke kota untuk mendapatkan pengobatan yang layak, meski Bu Mira berusaha menahannya. Dalam perjalanan, Pak Rahman akhirnya membuka suara. "Aisyah, ayah tahu semuanya. Ibumu, dia memang tak pernah benar-benar berubah." Aisyah menggenggam tangan ayahnya. "Tidak apa-apa, ya. Yang penting sekarang ayah sehat. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kita lagi." Setelah Pak Rahman pulih, Aisyah memutuskan untuk tidak kembali ke rumah itu. Ia menyewakan rumah kecil untuk ayahnya di kota agar ia bisa merawatnya dengan baik. Bu Mira dan Sinta, yang rencana jahatnya gagal, hanya bisa menyesali perbuatannya. Aisyah memilih memutus hubungan dengan mereka, menyadari bahwa terkadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk melindungi diri sendiri. Dalam kesendiriannya, Aisyah menemukan ketenangan. Luka masa lalunya tidak lagi membebaninya, dan ia tahu bahwa senyuman tulus hanya akan datang dari hati yang jujur. Setelah membawa Pak Rahman ke kota dan merawatnya hingga sembuh, Aisyah memutuskan untuk menjaga jarak dari Bu Mira dan Sinta. Meski hatinya masih terluka, ia tak ingin membalas perlakuan buruk mereka. Ia fokus merawat ayahnya, bekerja keras, dan melanjutkan usahanya di kota. Namun, kehidupan di desa tak semudah yang dibayangkan oleh Bu Mira. Tanpa Aisyah, keadaan ekonomi keluarga semakin sulit. Ladang yang dulu diurus oleh Pak Rahman kini tak lagi menghasilkan,
sementara Sinta yang terbiasa hidup dengan mudah tak mampu membantu. Lama-kelamaan, Bu Mira mulai merenungkan perbuatannya. Suatu malam, saat duduk di sudut rumah, Bu Mira berbicara kepada dirinya sendiri. Aisyah selalu membantu kita, meski aku memperlakukannya dengan buruk. Apa yang telah kulakukan? Aku terlalu serakah dan egois. Air mata mengalir di pipinya. Ia mulai merasa bersalah atas semua perlakuannya terhadap Aisyah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Beberapa bulan kemudian, Bu Mira memberanikan diri untuk pergi ke kota menemui Aisyah. Ia membawa Sinta, yang kini juga mulai menyadari kesalahannya. Mereka tiba di rumah kecil yang disewa Aisyah untuk merawat ayahnya. Saat pintu dibuka, Aisyah tampak terkejut melihat ibu tirinya berdiri di sana dengan mata sembab. Aisyah, ibu ingin bicara, kata Bu Mira pelan. Aisyah mengangguk ragu, tetapi ia tetap mempersilakan mereka masuk. Pak Rahman yang sedang duduk di kursi roda juga tampak bingung melihat kehadiran mereka. Ibu datang untuk meminta maaf, ucap Bu Mira sambil menundukkan kepala. Selama ini, ibu telah bersikap kejam padamu. Ibu terlalu dibutakan oleh iri hati dan ego sendiri. Tapi setelah kau pergi, ibu menyadari bahwa semua yang kau lakukan adalah untuk kebaikan keluarga. Maafkan ibu, Aisyah. Sinta ikut angkat bicara, Kak, aku juga minta maaf. Aku sadar aku selama ini hanya memanfaatkanmu. Aku ingin berubah. Aisyah terdiam beberapa saat. Air matanya perlahan menetes, tetapi bukan karena marah, melainkan karena lega. Ia akhirnya mendengar kata-kata yang selama ini ia rindukan. Ibu. Sinta. Saya sudah memaafkan semuanya sejak lama. Saya hanya ingin kita hidup damai dan bahagia sebagai keluarga, kata Aisyah dengan suara bergetar. Bu Mira menangis terseduh-seduh dan memeluk Aisyah. Untuk pertama kalinya, pelukan itu terasa tulus. Pak Rahman, yang menyaksikan momen itu, tersenyum bahagia. Inilah yang ayah harapkan. Kita kembali menjadi keluarga yang utuh. Setelah kejadian itu, Bu Mira bertekad untuk berubah. Ia mulai bekerja keras bersama Sinta untuk membantu memperbaiki ekonomi keluarga. Dengan bantuan Aisyah, mereka membuka usaha kecil di desa, menjual hasil kebun dan makanan buatan rumah. Bu Mira, yang dulu hanya memerintah, kini turun tangan membantu, bahkan sering meminta saran dari Aisyah. Hubungan mereka perlahan menjadi lebih harmonis. Bu Mira dan Sinta belajar untuk lebih menghargai Aisyah, sementara Aisyah membuka hatinya untuk menerima mereka sebagai keluarga. Beberapa tahun kemudian, keluarga Pak Rahman hidup dengan damai dan bahagia. Aisyah, yang tetap tinggal di kota untuk menjalankan usahanya, sering mengunjungi desa untuk berkumpul bersama mereka. Setiap kali ia pulang, ia selalu disambut dengan senyuman hangat dan masakan lezat dari Bu Mira. Masa lalu yang penuh luka kini telah menjadi pelajaran berharga bagi mereka semua. Bu Mira dan Sinta, yang dulu hanya melihat Aisyah sebagai beban, kini menganggapnya sebagai bagian penting dari keluarga. Dan bagi Aisyah, kebahagiaan sejati akhirnya ia temukan, sebuah keluarga yang saling mencintai dan mendukung. Hidup memang tak selalu mudah, tetapi dengan pengampunan dan perubahan, luka terdalam sekalipun bisa sembuh, dan kebahagiaan bisa kembali bersemi.